Aktif melestarikan tanaman kehutanan dilakukan Suwari pada akhir tahun 1983. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar ini menceritakan mengawali aktivitasnya, ia mengembangkan agroforestry atau sering disebut tanaman ajakan, yang merupakan konsep mengolah sumber daya alam dengan memadukan pengolahan pohon kayu-kayuan dengan tanaman pertanian, di mana pada setelah tanaman pohon kayu biasanya ditanami pohon buah. Sedangkan untuk budidaya palawija, ia menggunakan metode atau sistem tumpang sari. Akhir 83 itu sudah aktif, nah sebelumnya juga sudah aktif, tapi saya mulai terus-menerus mengembangkan tanaman kehutanan itu sampai latar 84 hingga sekarang. Kedua saya kan dulu itu agroforestry. Apa itu agroforestry? Itu kan hutan campuran, sehingga taman pokok itu tanaman hutan, entah rimba atau jati. Nah, yang akhirnya di sela-sela itu ditanam tanaman buah. Kalau orang desa namanya tanaman ajakan gitu. Kalau tanaman palawija saya yang cenderung itu tumpang sari, sehingga kalau jenis satu itu tidak berhasil, yang satu masih berhasil. Pangan terutama di daerah ini itu kan menunggu welas asihnya sang pencipta, sehingga yang bisa ditanam itu jagung. Jagung itu sebenarnya baik, tapi karena kos biaya itu tinggi, sehingga selisihnya ya ibarat orang bisnis selisih labanya tipis sekali. Tapi kalau Lombok akhir-akhir ini, kalau biasanya dikatakan cabai, padahal cabai itu ada cabai jamu, tapi kalau sudah terlanjur orang menyebutkan cabai, ini memang kalau kita bikin ya, menyemai itu sudah tidak mudah, tapi untuk normalnya itu yang sangat sulit. Ladang pertanian milik Suwari biasanya ditanami palawija, salah satunya tanaman jagung. Namun, penanaman jagung juga tidak serta-merta dilakukan secara rutin, karena Suwari menyadari lahan pertanian yang berada di desanya merupakan lahan tak ada hujan. Mantan Kepala Dusun Kedung Biru ini mengungkapkan hasil panen tanaman jagungnya tergantung dengan curah hujan. Apabila di musim kemarau, ia lebih memilih menanam cabai daripada jagung. Dengan pertimbangan, meskipun tanaman jagung tidak terlalu banyak membutuhkan air, namun pada masa awal tumbuh, masa pembungaan, dan masa pengisian biji harus tercukupi. Karena hampir bisa dipastikan apabila pada masa-masa tersebut kebutuhan air tidak tercukupi, akan terjadi penurunan hasil produksi yang tajam atau terjadinya kegagalan panen. Untuk ya mungkin menjaga kemungkinan, kata orang di YouTube itu tahun 2023 akan ada krisis apa-apa. Ini saya mengembangkan telur rambat ini, telur rambat tahun. Ini kalau dirambat ke atap kandang itu kan di atas bisa ada umbinya. Ini saya tanam ini. Ini ya gedebok pisang itu saya tata, saya tumbang-tumbangan di sini. Kecintaan melestarikan tanaman maupun pohon tidak bisa dipungkiri dengan melihat berbagai jenis pohon telah tertanam. Salah satunya terdapat tanaman akar wangi atau dikenal dengan vetiver. Suwari mengatakan akar tanaman vetiver mempunyai daya mengikat tanah sehingga tanaman tersebut sangat tepat apabila digunakan untuk tanah rawan longsor. Namun, Suwari juga mengakui terjadinya degradasi kualitas tanah lahan miliknya dari kondisi tanaman pisang yang ditanam. Semuanya terserang penyakit. Tanaman layu fusarium yang ditenggarai, tanah di lahannya harus diperbarui kembali dengan penerapan sistem pertanian organik. Karena saya pecinta tanaman, kalau bisa ya keturutan itu ya koleksi berbagai tanaman, walaupun jumlahnya hanya dalam hitungan jari. Saya memang sengaja pelestarian, termasuk karena akhir-akhir ini bencana alam, meliputi tanah longsor, sehingga sebagai pencegahan atau penanggulangan, terlebih tanah yang gembur, tanah yang rentan. Ini kalau desa ini dulu biasanya untuk anggel ya, anggel pada tanah yang sifatnya kena ancar, aliran air kecil itu kalau musim penghujan
deras sekali sehingga melongsorkan tanah. Ini kalau orang desa namanya loro setu. Nasionalnya itu akar wangi, kalau bahasa globalnya vetiver. Termasuk di Kasembon Batu itu juga melibatkan tentara dan polisi menanam. Nah, sudah besar seperti ini akarnya bisa mencapai 4 meter. Nah, selain itu saya juga mengembangkan tanaman kelor itu. Saya menanamnya paling mudah sekali. Ada kalau 100 batang saya tanam. Nah, yang sekarang menjadi keluhan para petani bukan hanya di wilayah kami atau Blitar Selatan khususnya, tapi secara umum sudah menasional itu dengan adanya virus pada tanaman pisang yang dikenal dengan layu fusarium. Ini seperti ini. Ini kata penyuluh itu penyakit bukan hama, sehingga sulit untuk disembuhkan. Bahkan ini gejalanya ini bukan pada bibitnya, tapi karena tanah yang rusak karena sudah sekitar 40 tahun pupuknya pupuk kimia. Sekarang sesuai dengan petunjuk dari seorang sahabat, teman, memberi bimbingan untuk bikin pupuk organik cair bawang merah yang disingkat Kota BM ini masih tahap akan membuat, tapi kalau dilihat dari syutingan video yang telah diunggah itu baik sekali, sehingga saya terkesan dan secepatnya ingin membuat, karena bahan-bahan bakunya di sekitar sini itu melimpah, katakan melimpah, agar tanah itu udah menjadi apa ya, gersang, atau orang desa menamakan keplak gitu loh, sehingga untuk digemburkan lagi itu agak sulit. Beda kalau yang pakai organik, sehingga nanti untuk memulihkan agar tanah itu gembur, saya ini sudah tanam tubo. Jadi akarnya nanti saya depok untuk campuran nyemprot, tapi kalau terlalu banyak juga mengakibatkan longsor. Tapi tuba itu mudah untuk tanah itu menjadi gembur. Dari Blitar, Anis melaporkan.